Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya William Napitupulu. Saya akan menemani saudara-saudari dalam kelas ini, terutama pada sisi praktikumnya, untuk mengerti lebih dalam tentang dunia informatika dan pemrograman. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mengenali bahasa yang akan kita gunakan sama kelas ini. Kemarin kan sempat kita praktikum menggunakan Python. Saya juga sebenarnya kurang tahu seberapa maju kalian dari kelas itu karena saya harus kembali kuliah, maka tidak bisa melanjuti pengajarannya. Dikarenakan itu, saya semoga dari format video-video dan mungkin bahkan boleh nanti ya chat aja langsung misal ada pertanyaan-pertanyaan juga, bisa lebih jalan lah ya kelasnya. Oke, pertama kita mau coba cari tahu dulu apa bahasa yang mau kita gunakan nih, yaitu bahasa yang namanya adalah C. Kemarin kan Python, sekarang kita nama bahasanya adalah C. Coba kita lihat terlanjut dulu, apa itu C. Nah, C adalah sebuah bahasa pemrograman prosedural. Prosedural artinya instruksi-instruksinya, jadi kan bisa kan nih contoh codingannya kan, ini tuh akan dikerjakan dari paling atas sampai ke paling bawah sebelum programnya selesai. Oke, itu Vogartma biasanya, tapi kita sebenarnya tidak terbuka. C sendiri tidak tertutup menggunakan metode-metode pemrograman lain selain prosedural ya. C juga sebenarnya salah satu bahasa pemrograman paling tua yang masih digunakan secara mainstream ya kita bilang ya. Eee, Maksud saya dari situ, eee, bahasanya kan sendiri bisa dilihat sini, mulai dicetuskannya 19 kita bilanglah pada 1972 ya. Nah, pada 1972 ini sebenarnya nggak hanya bahasa C, banyak kan bahasa-bahasa pemrograman yang keluar pada masa ini, mungkin pada OS-OS berbeda dikembangkan. Tapi salah satu yang masih bertahan sampai sekarang dan bahkan digunakan cukup luas adalah C. Kenapa? Ya, pertama C tersebut sebuah bahasa low level yang walaupun low level memiliki eh, abstraksi yang bisa dibilang lah masih moderate ataupun ke high level tergantung interpretasi seseorangnya. C juga sebenarnya dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie ketika mereka mengembangkan sistem Unix. Jika ada pernah punya sebuah komputer lama mungkin tahu itu apa. Eh, Walaupun pengembangannya dari 1969 sampai 1972, si yang yang terilis bagi kita seorang konsumer secara publik itu sebenarnya nunggu lagi sampai 1989. Dan setelah 1989 ini pun ada tiga versi lagi dari C yang 1999, 2000, aku kurang ingat yang 2000-an tahun berapa ya, tapi habis itu ada lagi di 2023. Oke, kita lanjut dulu. Dan coba kenapa C, kenapa kita pilih C, dan kenapa C masih digunakan sampai ini, wah. Dan coba ada beberapa alasan. Yang pertama adalah it helps you learn. C mendorong seorang programmer untuk mendalami lebih dalam bagaimana cara bekerja sebuah komputer dengan pemrograman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena C sendiri, seperti katakan kan, walaupun bersifatlah eh, high level dan high level low level nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi itu bukan artinya dari tingkat kesulitan ya. Eh, yang terjadi itu adalah low level itu Ket- ketika kamu mengakses sebuah sistem, tapi bisa langsung berkomunikasi lebih dalam lagi ke dalam perangkatnya. Yang kita akses sekarang nih, yang seperti yang bisa dilihat di layar presentasi saya nih. Ini kan perangkat lunak kan. Perangkat lunak terbangun di atas apa? Perangkat keras, yaitu laptop yang saya gunakan nih. Biasa yang bahasa yang low level berarti bahasanya perangkat lunaknya atau mungkin sistem operasinya bisa lebih dekat lagi berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Nah, next adalah karena kamus penulisannya kodenya kecil, kalian nanti akan temui jika dari Python kemarin dan jika mengekspor bahasa-bahasa lain, eh, s- jumlah-jumlah yang harus dihafal ketika bekerja dengan C jauh lebih sedikit daripada daripada Python atau daripada seorang JavaScript yang bisa kalian dengar bahasanya. Nah, ini harusnya akan bantu biar kalian lebih fokus lah ke bagaimana cara saya bisa menggunakan C ini daripada kayak harus menghafal berapa ribu kata kunci atau berapa ribu fitur kan fitur juga relatif minimalis hanya yang utama-utama lah yang bisanya digunakan dalam sebuah bahasa. Kenapa lagi bahasanya kan saya katakan lebih tua dan itu mungkin ada beberapa caveatnya tapi itu juga sebenarnya berguna untuk keuntungannya. Dokumentasi C sebagai bahasa bisa dibilang dewasa atau mature. Apa arti itu dalam konteks IT? Dalam konteks artinya eh, tools-tools atau apalah yang digunakan untuk mendukung bahasanya sudah cukup besar karena lagi-lagi historinya sudah sangat dalam. C-nya sudah teruji dan bahkan C sendiri
kalau kita perhatikan sintaksnya sebenarnya bisa dikatakan eh, sering disebut sebagai kakek lah dari semua bahasa-bahasa modern lain karena bahasa-bahasa lain terinspirasi dari bagaimana cara tersusun C untuk membangun bahasa mereka sendiri. Dan ini contoh ya, sebuah grafik yang menunjukkan popularitas eh, pemrograman DC sama waktu tahun berjalan ya. Eee, ini statistik ini belum tentu langsung lari ke mana bahasa paling banyak digunakan, tapi bahasa yang paling banyak digunakan dalam segi level enterprise ya. Berarti maksudnya kode mana yang tertulis yang pada project sebisa jati lah. Itu kenapa sebenarnya kayaknya kalau lebih kita memberitahukan semua kode yang pernah ada, paling JavaScript yang nomor satu lah ya, bersama dengan Python. Tapi kalau kita bicara kode yang memang bermakna atau terjual atau ada license-nya, itu sebenarnya datang di sini ya sih ya. Kita lihat ya Python paling nomor satu, nggak mengejutkan di sini, lalu lari ke C, C++, dan bisa kita lihat sini dari tahun 2000 proyeksinya katanya bisa kita di sini bahasa-bahasa seperti contoh Java kan dulu besar kan di tahun 2000 mungkin belakangan ini lebih nurun lah ya mungkin sekarang agak nambah isi gara-gara frameworks udah ada beberapa dukungannya tapi kalau kita lihat sih sempat tinggi di sini tahun 2000 sempatlah agak menurun ya di 2015an ini. Tapi naik lagi katanya naik lagi dan bahkan sekarang katanya lagi naik, naik lagi dalam popularitas ya jadi ibaratnya bahasa ini jika kalian bisa pahami tidak akan pernah bisa bilang tidak akan pergi. Dan juga BTW note ya, ada perbedaan antara C dan C++ ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut, tapi jangan anggap ini dua bahasa yang sama. Dan yang seperti saya katakan tadi, eh, C itu low level dengan high level. Apa sebenarnya arti high level dan low level di sini dulu? Low level sama high level sebenarnya belum tentu larinya ke tingkat kesusahan ya. Bukan kayak dalam sebuah game, oh levelmu rendah atau levelmu tinggi gitu ya. Tapi ini mungkin menggambarkan ya. Coba kita tonton video ini, 1 menit. Video ini dipercepat 4x ya. Nah, di sini video ini ada mencontohkan pemrograman dalam 3 bahasa, Python, C, dan ISM. Kita terus diamkan saja untuk ISM terlebih dahulu, fokus pada C atau C++ dan Python. Di sini bisa kita lihat dia akan mencoba mengkode pada ketiga bahasa untuk fungsi yang sama, yaitu akan print eh, angka Fibonacci. Dan kita lihat sini di kiri Python sudah siap, C masih sedang dia tulis, dia sudah siap, dan sekarang ISM masih proses. Coba kita skip saja sedikit. 2 menit. Nah, berarti di sini bilangnya programmer ini berhasil menyelesaikan yang kode pertama dalam 56 detik. Yang kedua dalam 1 menit, yang ketiga dalam 2 menit. Ini lari ke berapa lama dia untuk menulis kodenya. Tapi ketika dijalankan ketika programnya, coba kita lihat. Oke, running. Nah, bisa dilihat sini kan, yang ISM dan C sudah selesai di sini, 5,3 detik yang untuk keduanya. Tapi yang Python, aduh, lambat kali. Nyampe 1 menit katanya untuk menjalankan programnya. Padahal kalau kita lihat contoh tadi, codingannya dan bahkan cara menulisnya lebih pendek kan. Nah, ini kan, kurang nampak ya di atas ini ya. Tapi lebih cepat aja nulis kodenya dan bahkan kode bisa kita lihat lebih simple lah daripada yang satu lagi di kanan kiri, kedua kanan kanannya ini kan. Tapi apa hasil akhirnya? Yang duluan adalah C dan ISM. Kenapa hal berikut? Karena C dan ISM itu lebih bisa dibilang lebih low level, tapi sebenarnya eh, dikarenakan punya komunikasi lebih langsung atau lebih sedikit abstraksinya daripada Python. Coba kita lihat contoh satu lagi yang lebih tertulis ya daripada videonya. Oops, sorry, maaf. Oke, ini coba sebuah contoh kasus ya. Ada sebuah soal berikut. Kita hanya mau nge-print saja berapa kali sebuah angka keluar dari di input kita. Berarti pertama kita masukin lah 5 angka kan, 1, 2, 2, 3, 1. Ada berapa kali terjadi angka tertentu? Di jawabannya ya kayak gini ya. Oke, angka 1 keluar 2 kali kan. Dia keluar sekali sini, dia keluar sekali sini. Angka 2 keluar 2 kali, ada sekali di sini, ada sekali di sini. Angka keluar 3 cuma keluar sekali. Nah, coba kita lihat dua contoh kasus sebuah program yang akan akan menerima input berikut, lalu akan menerima output, akan mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya di high level atau Python, easy kali kan kita import aja sebuah library ini. Mungkin kalian belum terlalu paham ya codingan yang, tapi nggak apa. Tapi nampak saja kan, jika kalian ngoding atau nggak pun, bahkan kepotong ya gambarnya sedikit ya.
Tapi yang Python, dalam 2 line aja sudah siap. Tapi yang level C, perlu 32 line untuk mengerjakan codingan ini. Atau metode apa, metode yang digunakan orang ini 32 line lah untuk mengerjakannya ya. Dan tapi, walaupun lebih panjang codingan ini, lebih cepat lah yang C daripada yang Python. Seperti contoh kita lihat tadi. Mengapa seperti berikut? Ya, yang terjadi itu adalah abstraksinya. Walaupun ini kayak gampang kan, print, counter, map, input, apalagi ini kan. Sebenarnya setiap keyword-keyword ini ada codingan di dalam mereka. Ada codingan dalam mereka. Untuk berarti terabstrak lah. Atau kita nggak usah tahu lah apa codingannya yang di dalam split ini, dalam input ini apa. Tapi eh, karena kita sudah tahu lah mungkin dari kalimatnya apa fungsinya, kita cuma perlu tahu inputnya apa, cara menggunakannya, outputnya apa yang keluar. Kalau sih kita bilang harus lebih drastis ya, belum ada abstraksinya, jadi harus kita bisa kerjakan sedikit demi sedikit. Bisa dibilang pun codingan yang kita lihat sini dari 9 sampai 8 ini sebenarnya di dalam sini. Jadi C itu tertulis Python itu tertulis di atas sebuah codingan C. Itu yang bisa bisa lah sebagai patokannya. Karena itu C sebenarnya lebih cepat walaupun Python secara garis besar lebih atau secara mata langsung lebih pendek. Dan terakhir ya ini bisa dibilang ya alasan utama kenapa C mungkin masih digunakan. Ya C itu cepat. Kalau kita lihat sebuah list dari bahasa-bahasa pemrograman yang terpaling cepat bersama dengan memory usage-nya, C sebenarnya salah satu yang paling bagus ya. Belakangan ini ada sih bahasa baru, yang nggak baru banget sih ya, tapi popularitasnya mungkin nggak terlalu lama lah. Namanya Rust, dan pada beberapa kasus memang bisa sih lebih mencapai kecepatan C. Tapi use case-nya masih beda, dan bahkan memory usage-nya masih kadang-kadang masih lebih besar. Cuma kalau kita fokus pada speed, C biasanya akan selalu dalam top 3 di antara kalangan-kalangan bahasa populer-populer lain. Dan bahasa-bahasa populer lain pun juga. Tapi, oke, kita sudah list beberapa keuntungan dari C. Tapi kenapa bukan sih? Kenapa kita mungkin mau menggunakan bahasa lain? Kayak kemarin kita kan awalnya belajar Python kan. Tapi juga dilihat Python sebenarnya lebih banyak yang menggunakan daripada C. Coba kenapa begitu? Oke, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu ada banyak ya jenis-jenis bahasa ya. Ada Python, Ruby, CSS. Bahasa ini bukan bahasa juga sebenarnya ini lebih ke markup. Tapi kayak C++, PHP. Tadi kan juga saya bilang ada C, tapi juga ada C++ kan. Ini sebenarnya berbeda. Banyak orang anggap C++ itu hanya sebuah ekstensi dari C, itu 95% benar. Sebenarnya ada beberapa hal di C++ yang memang nggak bisa dikerjakan ada beberapa di C yang dikerjakan di C bisa, di C++ tapi nggak bisa, pada orang pikir itu ekstensinya. C Sharp juga ada, dari namanya walaupun aku tahu mirip, masih beda. Java dengan JavaScript juga sebenarnya beda-beda. Jadi kalau bahas dari nama, jangan anggap itu kesamaan ya. Itu kan banyak kan bahasa pemrograman sebenarnya. Dan semua bahasa itu biasanya ada kegunaannya tersendiri. Biasanya kalau JavaScript ini lebih ke web development. Ketiga saudara Rust, C, sama C++ biasanya pada systems programming atau pada level kan. Seperti saya katakan tadi, ini sebuah bahasa namanya Kotlin biasanya untuk mobile. Python itu sebenarnya serbaguna, tapi aku rasa yang paling mendominasi di dunia data analis atau AI ya. Tapi coba kita lanjut lagi. Nah, ini kenapa biasanya tidak mau menggunakan C ya? C itu satu berbahaya. Apa maksud saya ada berbahaya? Mungkin jika pendengar nonton video ini pernah memiliki sebuah device Android apa gitu yang sudah agak lama, pernah mungkin mengalami memorinya kayak penuh gitu kan, memori penuh. Padahal udah dihapus-hapus aplikasinya, masih dibilangnya penuh memorinya. Nah, itu bisa dibilang gara-gara siapapun yang mengatur kode untuk Android iPhone itu atau aplikasi tersebut kurang mengalami kekurangan lah atau kurang bagus lah mengkode bahasanya, di mana kadang-kadang memorinya mungkin bocor eh, atau tidak teralokasi memorinya. Si sendiri sebenarnya dikembangkan mengasumsikan penulisnya sudah ngerti bagaimana cara menangkap atau cara mengatur memori sebuah aplikasi. Dan tanpa knowledge itu, si bisa malah mempersulit karena hasil-hasilnya malah nggak bagus kan. Pada harapannya bisa cepat, bisa memory management. Jadi aku nggak mau bilang ini semua tergantung ke programmer itu tersendiri, tapi banyak sekali error-error yang kalau kena melakukan di situ tidak langsung akan tertangkap karena ya itulah bahasanya tersendiri memang secara terbangun agak bahaya. Dan next adalah smooth lebih dari fast.
kalau kita lihat ke contoh codingan yang tadi kan, yang C dengan Python tadi, itu kan pendek kali kan masih, hanya satu satu fungsi yang kecil doang, yang kasus tadi. Pada proyek yang asli di mana kode nyampe berapa berapa kayak berapa ratusan ribu, bahkan berapa juta line pun, nah, mungkin agak sulit kita menggunakan dengan bahasa seperti C. Si sendiri walaupun iya benar cepat, kadang-kadang kayak nggak terlalu penting juga sebenarnya kecepatan itu. Bayangkanlah sebuah kode yang mungkin misal pakai gunakan C, 0,1 detik lah kecepatannya. Tapi kalau menggunakan, sorry, kalau menggunakan Python atau bahasa tinggi misalnya 0,1 detik. Tapi ketika menggunakan C, nurun, masih lebih cepat, jadi 0,07 detik. Itu ya bagus lah kan, bagus lah. Nah, menurunkan kecepatannya. Tapi juga kalau kita lihat contoh tadi, lama yang digunakan untuk mengembangkan kodenya bisa saja lebih lama. Padahal ini pun nggak terlalu penting juga kan, 0,03 detik nggak akan dirasain oleh mayoritas user. Alternatif seperti ya bahasa seperti ini ya, Rust, Go, Python dengan library yang lebih optimal sering memberikan performa yang cukup dengan effort yang lebih rendah. Berarti mungkin less effort, less reward, tapi harus diperhitungkan juga memang maunya begitu atau bagaimana. Dan selanjutnya adalah, ya ini udah tahun 2026 ya. Salah satu benefit sih tadi kan adalah kemampuannya untuk menangani low level di high level kan. Tapi juga sebenarnya ini sebenarnya bisa dianggap di tahun 2026 tidak terlalu relevan ya. Dikarenakan daya komputasi memori dahulu memang terbatas. Dahulu ketika kita membangun program-program dengan komputer zaman 19 berapa, 80-an, 70-an, pengembang memang harus bisa mengatur langsung ke hardware. Abstraksinya dulu belum ada, dan memang kemampuan komputer zaman dulu tidak sekuat sekarang. Jadi memang kita harus tekan biar program-program kita nggak lambat kali berjalan, itu nggak memboros sekali, karena kan mahal dulu komputer kan nggak kayak sekarang lah ya. Eh, Mayoritas perangkat lunak yang digunakan sehari-hari tidak perlu pengolahan yang sedalam sedalam dahulu. Sebagai contoh, ini sebenarnya eh, salah satu komputer serbaguna yang paling pertama yang sampai ke sebuah level mainstream lah ya. Ini dikembangkan oleh pemerintah Amerika eh, di zaman-zaman Perang Dunia II ya. Namanya ENIAC, Electronic Numerical Interrogator and Computer, di-develop pada 1946. Nah, eh, komputer ini sendiri bisa kita lihat dari gambarnya kan. Ini memakan ruangan besar kali kan. Lihat nah ini, ada komputer di tengah, tapi ada banyak sekali untuk mengkontrol sistemnya perlu satu ruangan besar nih lah ya. Kalau nggak salah total ruangannya nyampe 300 meter kuadrat dan komputasinya kalau kita bandingkan pun dengan teknologi zaman sekarang lemah sekali ini. Harusnya pun microchip yang kita temui di smartphone modern kita sudah berapa lah, ada miliaran kali bahkan mungkin pun nyampe ke triliunan kali lebih cepat lah daripada yang dilakukan ini. Padahal ini dilakukan di sebuah bangunan pada satu satu kompleks besar lah ya. Padahal juga ini mahal, hanya mahal, tidak efisien dan banyak juga merugikannya. Kalau nggak salah banyak cerita-cerita tentang komputer ENIAC ini dan beberapa komputer di waktu-waktu ke depannya yang menyebabkan blackout atau mati lampu satu pedesaan-pedesaan atau kota-kota sekitar-sekitarnya. Ya itu brutal sekali ya, apalagi lagi-lagi ini 1946. Sekarang kalau kita di 2026, ini contoh sebuah AMD, eh, sebuah CPU dari AMD, salah satu yang terbagus sekarang, AMD Ryzen 9. Nah, chip ini kecil, kayak nggak lebih kecil pun daripada handphoneku. Biasanya kan dimasukkan ke sebuah PC dan performanya nggak sebanding dengan yang tadi kita contoh pertama. Kayak nyampe kuadriliunan kali lebih cepat sekarang AMD ini daripada yang ada di tadi kan, yang ada di gambar sebelumnya. Tapi lebih kecil, udah eh, lebih efisien ya, nggak merugikan lingkungan atau sekitar-sekitar separah tadi ya. Tapi karena itu memori atau kemampuan kita mengolah memori zaman sekarang sudah jauh lebih kuat. Ibaratnya nggak semahal lah dahulu. Itu kenapa sebenarnya salah satu keuntungan sih untuk bisa menangani hardware secara berkomunikasi dengan hardware secara langsung bisa bilang nggak terlalu penting sekarang karena dapat memori dapat memori kayak 8 gigabyte sekarang kayak paling bisa kita beli ke toko beli USB yang 8 gigabyte nggak berapa 40 ribuan mungkin kan. Tapi kalau zaman dulu, aduh, kalau bisa begitu udah dianggap ajaib lah itu. Dan yang terakhir, itu karena untuk pengembangan sistem modern, biasanya kita menggunakan sebuah framework atau berapa lah
tools-tools yang lebih mencocoki lah sistemnya. Satu kesulitan dengan C, karena memang keterbatasan dari library-nya, kecuali library yang maksa banget, biasanya pengembangannya itu kalau kita ngembang software kan nggak mau dari paling awal kan, nggak mungkin kita dari yang nggak ada jadi ada. Biasanya kita mau gunakan tools-tools atau alat-alat yang sudah ada, lalu kita mengembangkan dari situ. Dan yang sering terjadi itu, seorang perusahaan, seorang tim pengembang biasanya akan memitigasi pengembangannya dengan mengumpulkan terlebih dahulu, oke kita perlu tool ini, kita perlu framework ini, kita perlu service ini, barulah kita akan kerjakan. Jadi nggak mau dari awal. Biasanya itulah secara keuntungan sih. Ini contoh sebuah stack untuk pemrograman di web ya. Kalau bisa kita lihat di contohnya ada menggunakan framework-framework seperti ini kan, ini beberapa framework JavaScript yang ada seperti Express, React, Angular, Vue, dan Node. Di sini juga ada framework Django biasa dibangun untuk Python. Berarti kita jarang kita sebenarnya, nggak jarang, nggak bukan dari jarang maksudnya lebih ke bukan jarang bahasanya digunakan. Tapi biasanya kita menggunakan sesuatu bukan untuk bahasa itu sendiri, tapi frameworknya atau apalah tools-tools yang mendukung bahasa itu. C walaupun memang sudah mature, biasanya tidaklah mengena ke eh, 90% lah dari kita yang mau dibangun dengan software, karena biasanya menggunakan sebuah framework. Nah, walaupun saya katakan seperti berikut ya, sebenarnya masih ada keuntungan dari C. Dan keuntungannya adalah fakta bahwa C sebenarnya walaupun saya bahas bahasa-bahasa lain tadi, sih memang masih digunakan sih di mana-mana, tapi tidak digunakan secara tidak langsung. Apa maksud saya tadi? Tadi kalau kita contoh Python sebelumnya kan, eh, Python banyak sekali kan abstraksinya, tapi apa yang mau diabstraksikan? Mungkin codingan Python lagi, tapi juga mungkin codingan C tersendiri. Ini contoh beberapa sistem-sistem operasi ya yang masih menggunakan yang dulu menggunakan atau sekarang masih tidak digunakan eh, bahasa seperti C. Ya, seperti contoh, kernelnya dibangun, Linux kernelnya dibangun dengan C, Windows kombinasi dari C dan C++. Untuk Apple mereka dulu menggunakan Objective-C. Setahu saya sudah berhenti mereka gunakannya sekarang, tapi eh, pengembangan awalnya menggunakan Objective-C bersama dengan C dan C++. Bahkan bahasa-bahasa seperti Python dan PHP yang bisa digunakan lebih serba, ya PHP biasanya untuk web sih, tapi Python lebih serbaguna. Ini kan terbangun di atas C sebenarnya. Itu kenapa kadang kalau kalau mengoding di Python biasanya terus disaran-sarankan, pilih-pilihlah codingan mana yang lebih cepat, yang terbangun pakai C untuk sebagai abstraksinya. Nah, beberapa library juga nih kayak Numpy sama Pandas ini biasanya digunakan eee, dalam pengembangan AI ya, tapi lagi-lagi gunakan C di atasnya. Lanjut lagi dalam ke untuk AI lagi, di TensorFlow, PyTorch, ini beberapa tools-tools yang menggunakan eh, yang digunakan untuk membangun model-model ya, kalau kayak ChatGPT atau Gemini. Biasanya pelatihannya menggunakan tools-tools di sini semua. Dan mereka semua mungkin nggak menggunakan C langsung ya, tapi paling menggunakan ekstensi kayak C++, atau mungkin menggunakan kode Python, yang kode Pythonnya seperti tadi ditulis di atas C. Itu sebenarnya jadi walaupun nggak digunakan secara langsung, banyak sekali bahasa-bahasa masih menggunakan C sebagai basisnya lah, atau sebagai eh, untuk mendukung lah teknologi-teknologi lainnya. Dan paling paling penting adalah embedded systems, karena memang banyak sistem-sistem yang eh, lebih fisik lah ya, lebih kayak IoT atau perangkat-perangkat itu mungkin kayak smart TV atau smartwatch gitu, biasanya menggunakan bahasa level termasuk C atau ya bahasa-bahasa level lain ya. Biasa tapi C yang paling mendominasi masih dengan C++. Oke, kayaknya itu saja untuk presentasi ini. Coba sekarang kita mulai masuk ke dalam sisi pemrogramannya ya. Boleh langsung lanjut ke video selanjutnya.